Bahasa Indonesia kelas 11 bersama Ibu Ida Maningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anakku semua, terutama kelas 11? Pelajaran hari ini, Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial, yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu bagaimana ya caranya kita kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi ada beberapa. Di antara lainnya, yang pertama, informasi yang dibuat berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang kedua adalah hal yang dibahas, yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Dan seterusnya, yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Dan yang kelima, fokus pada hal umum atau general, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Nah, adapun struktur teks eksplanasi, yang pertama adalah pernyataan umum. Di bagian pernyataan umum ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena atau peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Dan yang kedua adalah urutan sebab akibat. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Nah, bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Dan yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat di dalam teks tersebut. Nah, apa saja kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi? Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual atau waktu, kata hubung. Ya. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Dan yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang terakhir adalah bersifat informatif. Nah, teks eksplanasi di sini juga mempunyai tujuan. Nah, apa saja tujuannya? Yang pertama, menjelaskan proses terjadinya sesuatu secara ilmiah atau bekerjanya fenomena alam tersebut. Dan berikutnya menjelaskan bagaimana cara mengajak seseorang. Dan yang ketiga, memaparkan bagaimana sesuatu itu dibuat dan diciptakan. Dan yang keempat, menerangkan bagaimana cara melakukan sesuatu. Nah, itulah tujuan dari teks eksplanasi. Nah, di dalam pembahasan ini, Ibu juga akan memberikan contoh teks eksplanasi. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi singkat, yaitu tentang gunung meletus. Jadi yang berjudul gunung meletus. Jadi fenomena
gunung meletus. Gunung meletus adalah salah satu fenomena alam yang terjadi karena endapan magma di bagian perut bumi. Gas di dalamnya akan disembur dengan kekuatan yang besar. Hal itulah yang membuat gunung meletus menjadi bencana alam yang sangat besar. Banyak sekali gunung berapi di Indonesia yang masih aktif. Bagian aktivitas gunung berapi dikaitkan dengan zona kegempaan yang aktif. Salah satu tandanya adalah perubahan suhu dan tekanan yang cukup tinggi pada batas lempeng bumi. Akibatnya, material seperti bebatuan akan meleleh di sekitar gunung. Bebatuan yang meleleh disebut dengan cairan. Efek dari gunung meletus menjadi ancaman untuk makhluk hidup. Oleh karena itu, gunung meletus menjadi fenomena alam yang mengerikan dan menegangkan. Karena letusan gunung dapat memecah pulau, lalu menciptakan sebuah danau. Nah, itulah contoh teks eksplanasi tentang fenomena alam yang berjudul gunung meletus. Nah, kalian bisa membuat tulisan atau membuat teks eksplanasi dengan fenomena alam yang berbeda. Nah, di sini Ibu beri contoh tentang gunung meletus. Fenomena alam banyak sekali. Selain gunung meletus, ada banjir, ada tanah longsor, ya, terus ada tsunami, ya, dan lain-lain. Banyak sekali ya tentang fenomena atau bintang jatuh dan lain sebagainya. Meteor ya, meteor jatuh seperti itu. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Kalau kalian memang belum paham, kalian boleh menghubungi Ibu untuk menanyakan agar lebih mengerti ya tentang teks eksplanasi. Sekian dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa pekan depan masih dengan materi yang sama, yaitu dengan materi teks eksplanasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.